Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengenalkan dua alat untuk mirroring ya, untuk mirroring ke PC ataupun ke laptop ya. Di sini saya ada HDMI video capture USB 3.0 ya. Terus yang satu lagi ada juga HDMI video capture saja. Nah, di sini perbedaan dan kesamaannya nanti saya akan bahas ya. Cuman yang ini masalah harga dulu kita akan bahas ya. Yang ini cuma harga 100 ribuan, ini yang kecil cuma harga 100 ribuan ya. Tapi kualitasnya untuk kita melakukan live streaming juga bisa juga lah, kuat sampai 3 jam ataupun mau lebih dari 3 jam. Yang ini mungkin akan mengalami panas pada video HDMI nya ini ya. Terus untuk yang tadi agak lebar sedikit ini harganya sekitar 500 ribu ke bawah ya, bisa dibilang 450 ribu, jadi nggak sampai 1 juta, bisa dikatakan 500 ribu lah. Oke, kita bahas untuk yang kecil ini dulu ya. Yang kecil ini hanya untuk ke HDMI cuma satu saja di sini. Kalian bisa lihat HDMI-nya cuma satu saja ya. Nah, di sini untuk USB yang kita akan masukkan ke PC kita ataupun ke laptop. Dan untuk yang kedua yang besar ini, yang tadi saya bilang di sini banyak fungsinya. Ada HDMI output dan HDMI input. Terus ada juga untuk lubang mikrofon dan audio ya, buat kita mendengarkan sama mikrofon. Dan di sini juga ada lubang USB yang akan kita masukkan ke komputer ataupun ke PC kita. Terus keuntungannya ini juga bisa kita lihat dari sisi sininya, ada dua lubang untuk HDMI ya, yaitu HDMI input dan output. Jika yang HDMI input ini untuk kita memasukkan dari alat Android kita ataupun iPhone kita yang akan bermain game ya, misalnya yang itu akan dimirroringkan ke PC kita. Jadi kita bisa pilih untuk audio HDMI input. Oke, kalian bisa lihat ya HDMI input. Terus untuk yang HDMI output 2 ini kita bisa mirroringkan ke layar monitor yang lain, misalkan ke TV ataupun ke layar PC kalian ya. Tapi karena saya di sini nanti akan mempraktekkan dengan PC komputer, jadi saya menggunakan kabel data seperti yang kalian lihat. Oke. Nah, untuk yang ini USB 3.0 ini video capture ini bisa kuat sampai 8 jam, mungkin bisa lebih ya. Kalau memang panas, memang ini panas ya, alat ini memang panas, cuman nggak sebegitu panas dengan yang kecil ini, beda ya. Jelas harganya saja sudah beda ya, jadi kualitasnya memang beda. Jadi saya merekomendasikan untuk yang ini, yang besar, harganya sekitar 500 ribuan, bisa kurang. Terus untuk yang kecil ini cuma 100 ribu, jadi ini bisa dibilang dipakai maksimal 3 jam itu sudah panas banget sininya ya. Kalau mau yang ini, setelah kalian menggunakan panas terus kemudian bisa kalian berhentiin dulu ya biar dia adem. Tapi kalau untuk yang besar ini, walaupun panas dia tetap kuat. Saya sudah coba mencapai 8 jam ya, saya nggak berhenti untuk live streaming memakai yang ini. Memang panas juga sih, cuman panasnya tuh tahan juga, ini nggak bisa sampai rusak tuh, enggak bisa lah. Tapi mana mungkin kita mau live sampai lebih dari 8 jam ya. Kita butuh istirahat. Tapi ini juga menarik juga, di sini sudah ada lubang audio dan mikrofon ya. Di sini kalian bisa lihat ada lubang audio dan mikrofonnya di situ. Itu kalian bisa lihat ya. Terus belakangnya kalian bisa lihat HDMI input dan output. Jadi ada dua lubang ya. Ini untuk yang besar tadi, yang USB video capture. Dan untuk yang HDMI video capture yang kecil ini cuma ada USB ini kalian bisa lihat, cuma ada USB aja ya, colokan USB sama HDMI. Oke, jadi kalau untuk ditanyakan kualitasnya bagus yang mana, saya pilih yang besar yang ada USB 3.0. Di sini sudah komplit, sudah ada colokan mikrofon dan audio. Dan untuk HDMI-nya juga ada dua ya, audio HDMI input dan HDMI output. Oke, sekarang kita di sini akan mencoba meragum untuk yang HDMI video capture yang USB ya 3.0. Jadi untuk yang besar ini dulu. Karena pada intinya dua alat ini sebenarnya sama sih fungsinya, dan caranya meragumnya juga sama, cara menggunakannya juga sama, cuman kualitasnya yang membedakan. Ya jelas karena dari segi harga pun jelas berbeda ya. Jadi di sini untuk harga yang lebih tinggi ya pasti sudah lebih baik dari yang harga murah ya. Di sini untuk bentuknya saja udah beda, ini kecil, yang ini besar. Nanti saya akan praktekkan untuk yang besar ini dulu ya, yang kalian bisa lihat nanti.
saya akan menggunakan iPad ke PC laptop ya untuk mempraktekannya tadi nanti. Nah, bagaimana cara merakimnya? Yuk kita simak langsung. Let's go. Oke, dan yang perlu kalian siapkan yaitu alat seperti ini. Di sini ada USB untuk kita nanti masukkan antara yang satu dimasukkan ke sini, USB yang ini ya. Kita masukkan ke sini, terus yang satunya ini bentar ya, kita bisa masukkan ke sini ya. Misalkan ini sudah masuk di sini. Dan yang ini kita masukkan ke PC laptop ya, ataupun ke komputer kalian. Tapi karena di sini nanti saya akan menggunakan PC laptop, jadi saya nanti masukkan ke laptop ya. Seperti ini. Jadi harus memiliki kabel data yang seperti ini. Oke. Terus yang kedua yaitu kabel HDMI. Jadi kabel HDMI-nya itu bisa kalian pilih mana aja yang penting dari ujung ke ujung itu sama-sama HDMI. Jadi fungsinya ini untuk masuk ke HDMI yang input di sini, terus kemudian yang satunya lagi kita masukkan ke alat Android kita ataupun ke iPhone kita yang akan buat kita mainkan game ya. Seperti contoh, ini karena saya menggunakan iPhone ataupun iOS, saya harus beli ini juga. Nah, kalian pasti tahu ini kan. Ini saya beli yang harga ori, sekitar harganya juga kalau nggak salah ya sampai 900 ataupun 800. Ada lightning sama HDMI. Kalian bisa lihat lightning sama HDMI ya. Terus ininya kita lightning karena saya menggunakan iPad. Jadi fungsinya kabel HDMI tadi, yang satunya masuk ke sini. Nanti kita akan praktekkan langsungnya, kalian bisa lihat bagaimana. Dan untuk saya rekomendasikan buat kalian, kalau untuk beli kabel yang seperti ini yang asli lebih bagus, karena yang untuk tiruan pun banyak sih harganya sih murah-murah aja. Cuman ini harga yang asli ya, dari beli yang dari toko iPhone asli. Nah, harganya sih hampir 1 juta, bisa dibilang hampir 1 juta karena ini 900 atau 800-an karena ini yang asli. Padahal cuma di sini lightning sama HDMI. Yang ininya lightning. Oke, dan meragumnya nanti kita langsung saja ya, kita ragum yuk. Oke, kita langsung saja meragum ya guys. Di sini langsung saya ambil yang untuk yang besar karena yang untuk yang kecil itu fungsinya sama saja sih. Dan untuk cara meragumnya juga sama. Jadi saya akan mencontohkan untuk yang besar dulu. Jadi untuk yang ini kita langsung masukkan kabel USB yang seperti tadi saya bilang, USB kita masukkan ke USB ya. Sini. Terus yang satunya lagi kita masukkan ke PC kita ataupun ke laptop. Kita masuk ke sini. Oke. Jika sudah masuk sini, di sini otomatis lampu indikatornya akan menyala seperti ini. Oke, yang kedua, kita rangkum untuk lightning sama HDMI-nya ya, lightning ke HDMI. Jadi untuk kabel HDMI ke HDMI tadi fungsinya ini. Kita masukkan ke sini satu. Oke. Ke HDMI ya. HDMI ke HDMI, dan yang satu ini nanti kita masukkan ke video capture-nya ini. Oke, kita masukkan dulu ke iPad-nya. Oke, setelah masuk, kemudian untuk HDMI yang satu ini ujungnya kita masukkan ke video capture yang input ya, jangan yang output, karena untuk yang output ini untuk mirroring ke layar kedua. Jadi kita masukkan ke input, HDMI input. Oke, sini lampu indikatornya juga akan menyala. Nah, setelah selesai seperti ini, terus fungsinya untuk audio handset sama mikrofon ini kalian bisa gunakan untuk ketika kalian main game, berbicara ataupun mendengarkan game ya. Padahal kalau tidak menggunakan ini pun ini audionya sudah termirroring seperti itu. Nah, kita langsung saja mirroring ya di sini. Akan coba langsung mirroring dulu. Semua alatnya sudah terangkum tadi seperti tadi ya. Untuk yang ini bisa kalian paham, jadi dari iPad ke HDMI, terus HDMI input ya ke sini, HDMI input. Terus untuk USB-nya kita masuk ke PC. Oke, kita langsung mirroring ya. Oke guys, sekarang kita sudah masuk di layar OBS ya. Kita tinggal masukkan untuk mirroringnya tadi, untuk video capture-nya ya. Langsung saja kita pilih di bawah ini tanda tombol plus. Kita pilih, kemudian pilih perangkap penangkap video ya. Kita pilih saja. Dan di sini kita bisa menamakan misalkan mirror, ini cuman untuk mengingat saja biar kita mudah mengingatnya ya. Terserah kalian mau namain apa. Kalau saya karena ini mirroring, saya jadi namakan mirror gitu aja. Terus kemudian pilih oke. Nah, setelah ada tampilan seperti ini,
Oke, saya rasa ini saya akan kecilkan dulu ya biar nggak mengganggu. Sini saya kecilkan. Kita akan penjelasan di sini dulu. Oke, di sini setelah muncul tadi, terus kemudian kita pilih untuk yang ini ya. Kita pilih jenis video capture tadi, yaitu namanya VY HD video. Seperti ini kalian lihat. Kita pilih saja. Nah, dia sudah termirror ya. Sudah termirror seperti itu. Kemudian kita untuk jenis resolusinya kita bisa pilih untuk di custom, dan untuk resolusinya kita pilih ke paling tinggi 1920 kali 1080 ya, ini paling tinggi. Oke, kemudian setelah itu kita bisa oke. Nah, kita geser dulu ke sini. Ininya kita mau naikkan dulu ya, webcamnya kita mau naikkan dulu. Oke, kita naikkan, kunci lock. Terus untuk ini mirrornya kita bisa besarkan, klik kanan, kemudian transformasi kita pilih ukuran pas dengan layar ya, atau F. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita kunci biar nggak kegeser-geser. Oke, seperti ini. Kita tinggal langsung ke gamenya ya. Kita akan masuk ke gamenya aja, langsung buka PUBG-nya karena saya sudah membuka tadi. Nah, suaranya sudah ada seperti itu. Jadi untuk mirrornya tuh sangat mudah banget ya, tinggal masukin aja, dan audio internal tuh udah otomatis masuk, dia udah otomatis termirror sama dengan audionya juga. Nah, oke lah guys, setelah tadi kita semuanya sudah tersambung ya, seperti ini yang seperti tadi saya bilang. Sini saya menggunakan mikrofon sama headset ya, seperti yang saya gunakan. Setelah semuanya termirroring seperti ini, tadi sudah mirroring semua ya. Oke, jadi saya rasa untuk alat HDMI yang untuk yang 100.000 ini masih kalah sama yang 500 ya. Cuman ini kelemahannya ini cepat panas. Saya rasa cuma tingkat kuat dalam 3 jam saja untuk melakukan live streaming karena ini panas. Kalau untuk yang besar tadi ya panas, cuman dia saya coba kuat sampai 8 jam. Jadi saya merekomendasikan untuk HDMI yang besar tadi gitu. Jadi ini hasilnya seperti ini ya, kalian bisa dengar ini rekamannya saya, dan suaranya juga udah masuk. Nah, oke, itu tadi ya guys, kita sudah merekomendasikan antara yang besar ini sama yang kecil. Perbedaannya itu tadi ya. Jadi saya rekomendasikan untuk yang besar ini, jadi lebih efisien untuk audionya, jadi lebih baik yang besar. Untuk yang ini karena harganya cuman ya 100.000 ya, jadi kalian tahu ya antara 100.000 sama yang 500.000. Jadi lebih baik yang ini. Oke, saya rasa cukup dari saya tutorial tentang mirroring ini cukup, dan terima kasih telah menyaksikan apa yang saya lakukan untuk video ini, dan bye bye, see you.